Erick Thohir temui kiper Inter Milan, peluang naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui kiper Inter Milan Emil Audero. Keduanya juga bersalaman dan berfoto bersama. Erick Thohir sedang dalam lawatan ke Eropa. Selain Emil Audero, ia juga berjumpa dengan mantan bos Inter Milan, Massimo Moratti. Emil Audero adalah penjaga gawang kedua Inter Milan di musim ini. Ia dipinjam dari Sampdoria sejak awal musim lalu sampai musim ini selesai. Emil Audero punya darah Indonesia yang kental. Bagaimana tidak? Ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada 18 Januari 1997. Ayah Emil Audero berasal dari Indonesia, ibunya dari Italia. Namun sejak kecil Emil Audero telah dibawa ke negeri pizza dan besar di sana. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, ujar Erick Thohir di Instagram pribadinya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, Forza Inter. Katanya menambahkan, Emil Audero merupakan salah satu pemain keturunan grade A yang memungkinkan untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Namun kiper berumur 27 tahun itu masih belum menunjukkan minatnya. Dean Zandbergen, calon striker naturalisasi baru. Dean Zandbergen melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora Hamdah Hamidan. Lantas, apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi? Proyek naturalisasi untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan. Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran. Di antaranya yang masuk dalam rumor adalah Ole Romeni dari FC Utrecht dan Philip Tits dari Augsburg. Namun tiba-tiba muncul Zandbergen. Striker Sparta Rotterdam itu sebelumnya diketahui sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Ia pun kini menjalani video call dengan Hamdan. Hamdan sendiri adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari para pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Perannya sendiri sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Muhammad Iriawan. Merujuk catatan dari Transfermarkt, Zandbergen sudah tampil 21 kali di kompetisi Tweede Divisi. Dia pun mengemas 4 gol dan juga 5 assist. Dan timnas Indonesia era Sinteyong ini sudah punya 2 pemain naturalisasi bertipe penyerang, yakni ada Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Media Irak prediksi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Media Irak memberikan prediksi perjalanan timnas Indonesia asuhan Sinteyong akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bersanding dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri di bawah asuhan Sinteyong sedang bersiap untuk menghadapi tim raksasa di Asia yakni Irak setelah berhasil menang 2 laga atas Vietnam. Dan tren positif sedang menghampiri anak-anak asuh Sinteyong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya Vietnam dalam 2 laga tersebut. Dan Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang diasuh oleh Philippe Troussier 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan bermain dalam 2 laga kandang pada sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan 2 laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika melihat skuad yang ada, ini berisikan pemain kelas Eropa dan hasil program naturalisasi dan juga taktik jitu Sinteyong untuk memanfaatkan pemain keturunan. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada 6 Februari 2024 lalu, media tersebut membuat prediksi hasil drawing fast grup Piala Dunia 2026 nanti, di mana yang menjadi sorotan dalam unggahan tersebut terdapat timnas Indonesia yang diprediksi masuk grup F bersama para tim kelas atas dunia.
Prediksi itu pun sangat mengejutkan, lantaran pada Februari yang lalu, Indonesia sendiri masih menjadi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong berambisi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menanggapi dengan hati-hati peluang timnya untuk bersaing di Piala Dunia 2026. Sinteyong pun diberikan pertanyaan mengenai kemungkinan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Penampilan gemilang Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat mereka saat ini berada di peringkat kedua di grup F. Namun, perjalanan tim Garuda menuju Piala Dunia 2026 masih memiliki rintangan yang besar. Dengan 3 babak lagi yang harus mereka lewati untuk mencapai kompetisi di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dalam babak kedua ini, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan lagi, yakni melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Sinteyong pun mengemukakan pandangannya tentang peluang Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 saat diwawancarai oleh media Korea Selatan. Tidak ada jaminan, ujarnya pada hari Kamis 11 April seperti dilaporkan oleh Sedaily. Namun meskipun demikian, ia menyatakan bahwa Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Mantan pelatih Korea Selatan itu bertekad untuk mewujudkan ambisinya agar Timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ia telah merencanakan langkah apa yang akan diambil jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia tersebut. Jika saya berkesempatan membawa Timnas ke Piala Dunia, saya ingin menghadapi tantangan yang bersifat jangka panjang dan juga nyata, tambahnya. Dan saat ini Sinteyong sedang sibuk mempersiapkan Timnas Indonesia U23 yang akan bertanding dalam Piala Asia U23 pada pekan depan. Timnas Indonesia U23 disambut meriah di Qatar saat Lebaran. Timnas Indonesia U23 disambut meriah fans di Qatar mulai dari saat tiba di bandara hingga di hotel tempat skuad menginap selama Piala Asia U23. Skuad Timnas Indonesia sendiri tiba di Qatar pada hari Rabu 10 April atau tepat di hari Lebaran 2024.